morning, selamat pagi, friend. Selamat pagi, saudara-saudara. Selamat pagi, teman-temanku. Semangat pagi ya. Hari terakhir 2025, tanggal 31 Desember 2025, jam 9:18. Temenin saya ya. Ini perjalanan menuju ke kantor, tempat mencari segenggam berlian. Amin. Ini kita baru masuk tol dari Kunciran 2. Kita dari arah area Alam Sutra tadi barusan. Bentar, saya bayar dulu ya. Oke. Cuaca gloomy kalau kata orang Padang. Bleak kalau kata Charles Dickens. Ya Charles Dickens. Soalnya ada novelnya Charles Dickens yang Bleak House. Surem ya, cuaca lagi surem-surem kayak gini. Tapi tadi pagi hujan sih, di rumah hujan. Nggak tahu kalau di rumah teman-teman. Di rumah saya di area Tangerang tadi pagi hujan terus, main terus. Nah ini alhamdulillah udah berhenti. Tapi nggak apa-apa ya, mudah-mudahan nanti habis hujan pagi gini, siang, sore, ntar malam terang. Jadi kita bisa malam mingguan kalau yang mau bakar-bakar sate, mau bakar-bakar ayam, kumpul rame-rame di rumah sama keluarga. Nah, cuacanya cerah ya. Gitu. Yang lagi di luar kota hati-hati ya, friend, hati-hati ya, karena cuaca lagi nggak bagus-bagus aman nih sekarang. Hujan, angin. Terus beberapa daerah di Indonesia, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat juga masih dalam suasana berduka. Musibah datang. Kita doakan semoga yang menjadi korban tabah, kuat. Yang meninggal dunia semoga dapat tempat yang layak di sisinya. Amin. Ya guys, wah itu ada yang mudik atau gimana? Pokoknya kalau ngelihat mobil yang ada bagasi di atasnya, pakai tenda, pakai terpal gitu, mudik. Nah ya kayaknya mudik, nah, plat BE Lampung. Hati-hati di jalan ya bang, hujan-hujanan nih bang. Kemana bang? Ke Jawa. Hati-hati ya. Friend, sekalian kilas balik lah 2025 ya. Alhamdulillah nih saya lagi bawa Ion Y Plus, mobil yang jadi buat operasional harian saya sejak 2024 September sampai sekarang. Alhamdulillah, mobil listrik. Kalau kata orang-orang, wah mobilnya truk. Oke. Mobil yang nggak kenal sama SPBU. Masuk ke SPBU cuma buat tambah angin sama numpang ke toilet. Alhamdulillah udah setahun lebih, hampir setahun lebih 3 bulan. Udah setahun lebih 3 bulan nih, sorry. Udah setahun lebih 3 bulan lancar-lancar jaya pemakaian, nggak ada yang rewel. Ngecasnya juga lancar. Untuk ngecas harian saya pakai wall charging yang di rumah. Kalau keluar kota baru saya pakai ke SPKLU yang punya PLN maupun yang punya. Silakan Pak. Alhamdulillahnya juga orang-orang ada yang bilang kan mobil listrik nggak bisa dipakai buat jalan jauh, nggak cuma buat dalam kota doang, terhambat di perjalanan kita, gitu kan. Udah saya cobain, baru 2 kali sih keluar kotanya.
nggak tahu kalau Karawang termasuk luar kota ya. Kalau Karawang saya mah udah ada 3-4 kali. Tapi kalau yang luar kotanya, luar kota banget tuh baru 2 kali. Yang pertama ke Bukit Tinggi dan Padang, terus di waktu mudik Lebaran kemarin. Kemudian yang kedua ke Jogja awal Desember ini. Alhamdulillahnya sepanjang perjalanan semua titik-titik pengecasan aman lancar. Bagi yang nanya, lu ngecas di mana? Ya kan? Ngecas di mana? Berapa kali ngecas? Pertanyaan paling umum ditanyakan oleh teman-teman pada saat cerita bahwasanya baru pulang dari luar kota pakai mobil listrik adalah ngecas di mana? Berapa kali ngecas? Nah, itu. Berapa lama? Nah, itu pertanyaan ketiga. Jadi pertanyaan pertama adalah ngecas di mana? Berapa kali ngecas selama di jalan? Dan berapa lama ngecasnya? Nah, gitu. Nah, ini sekalian saya info dah buat teman-teman, buat yang nonton. Ngecas di mana? Yang pertama itu ngecas di mana. Nah, pengalaman kalau yang ke Sumatera, di sepanjang jalan tol dari Lampung sampai Palembang, sampai Sumatera Selatan tuh ya, itu semua rest area itu sudah ada casan. Rest area udah ada casannya, SPKLU milik PLN. Cuman memang kemarin itu di titik-titik saya ngecas, mesinnya hanya ada 1, tapi selangnya ada 3. Jadi mesinnya selangnya 1 buat colokan CCS 2, 1 buat CDMO, satunya lagi buat AC yang slow charging. Sama ada 1 mesin lagi yang AC slow charging. Jadi ada 2 mesin. Rata-rata seperti itu kalau yang di rest area tol Sumatera ya. Itu tapi itu update per April kemarin. Saya udah belum ada lewat lagi. Nggak tahu kalau sekarang ada penambahan ya. Mudah-mudahan ada penambahan. Tolong koreksi teman-teman. Gitu. Nah, casnya di mana? Waktu itu pengalamannya, saya ngecas full di rumah dong. Berangkat dari Tangerang, cas full. Terus nyebrang terus masuk tol di rest area pertama di 20A, di rest area kilometer 20A itu kami berhenti karena udah mau maghrib. Nah, begitu berhenti saya lihat ada casan, ada SPKLU tuh di situ. Ya udah, jadi sambil maghriban kami mobilnya ngecas. Waktu itu baterai baru habis masih ada sisa baterai 61% apa 60% gitu. Saya masih ingat, soalnya kepala 6 sih. 60% masih ada sisa baterai tuh, 60%. Sebenarnya masih perjalanan masih jauh dengan 60% itu. Saya masih bisa 300 kiloan itu dengan 60% baterai itu. Tapi karena kami ya toh berhenti maghriban juga, ngecas. Terus penuh tuh. Terus saya jalan lagi. Kemudian berhenti lagi di kilometer di rest area 234 kalau nggak salah, 234A, karena mau makan malam. Jadi tuh berhenti makan malam dan di situ memang ada casan karena saya udah nge-mapping saya mau ngecas di mana aja nih gitu kan. Saya udah perkirakan pas kami lapar di 234, nah di situ ada casan. Nah, jadi kita makan di situ sekalian ngecas. Waktu itu baterai baru juga masih ada 50%, saya masih ada baterai 50%, tapi ya karena kita mau makan ya udah colok aja. Terus kami gelar tikar lah di samping mobil. Waktu itu kan udah jam 8 apa jam berapa gitu, jam 8-an lah. Gelar tikar samping mobil, piknik lah, kira-kira buka bekal makan. Kelar makan, kelar sholat isya, ngecas juga kelar. Tuh. Lanjut tuh perjalanannya jam 1:30, jam satuan masuk kota Palembang. Saya langsung ke PLN UP3 Palembang di Jalan Demang Lebar. PLN UP3 Palembang. Saya udah mapping juga tuh, saya ngecasnya nanti di Palembang di situ gitu kan. Karena di situ ada fast charging. Oh iya, saya sepanjang jalan saya ngecasnya fast charging ya, DC. Sampai sana ngecas. Colok baterai kalau nggak salah masih ada sekitar 40-an apa 30-an persen gitu lah.
Tapi saya harus ngecas di Palembang, karena antara Palembang ke Jambi yang jadi tujuan berikutnya, yang akan jadi etape berikutnya itu tidak ada casan. Jadi saya harus isi full di Palembang kan. Palembang Jambi itu 270-an something kilometer. Saya ngecas di Palembang. Nah di situ di ruang tunggunya ternyata ya udah disediain sofa, air panas, kopi gitu kan, khusus buat yang ngecas. Udah tuh, bahkan saya habis ngecas udah saya tidur aja dulu di situ gitu lah, tidur. Jadi saya sama istri sama ponakan nginep di situ aja, istirahat, capek, orang saya nyetir sendirian kan. Terus pagi itu jam 7 start, udah sholat subuh, sarapan segala macam, start ke Jambi. Nyampe Jambi kita ngecas, langsung saya ngecas lagi di PLN UP3 Jalan Urip Sumarjo kalau nggak salah, PLN UP3 Jambi. Nah kalau sekarang teman saya udah bikin casan baik, udah ada 3 titik casan dia tuh, jadi udah banyak di Jambi, tenang aja ya. Aman Om Reza. Nah ntar ngecas di tempat Om Reza aja. Nah di situ habis dari Jambi ngecas full, sore habis asar saya jalan lagi. Titik casan berikutnya adalah Morobungo, 250 kiloan something dari situ. Oh iya, tadi di Jambi itu saya paling baterai saya masih ada sisa 40%-an lah. Sampai Morobungo juga casan 40%-an, saya ngecas lagi di situ. Morobungo Jambi itu 250 kilo something ya guys. Cas Morobungo full. Nah dari Morobungo lanjut masuk Sumatera Barat, saya istirahat ngopi malam tuh jam 2-an, ngopi di daerah Gunung Medan. Di Gunung Medan itu ada restoran, tempat perhentian bus dan terkenal tuh teman-teman. Kalau yang sering ke Sumatera pasti tahu rumah makan Omega Gunung Medan. Nah Omega itu punya hotel, di depannya Hotel Omega, di seberangnya persis. Di Hotel Omega itu ada casan slow charging. Ya udah saya berhenti karena pingin ngemil istirahat. Ada casan, udah saya colok aja. Berhenti di situ sekitar sejam setengah gitu lah, ngopi istirahat gitu kan. Sambil ngecas slow charging. Ya nampaknya cuma 10%-an lah gitu. Apa 9% lupa saya. Sekitar itu. Dari Gunung Medan saya kan tujuan akhirnya kan ke Baso. Saya lihat di Bukit Tinggi gak ada fast charging waktu itu ya. Yang ada fast charging itu di Payakumbuh. Akhirnya saya dari Gunung Medan, saya ambil rute Darmas Raya, si Junjung belok kanan, saya langsung tembak Lintau turun Payakumbuh. Nah di Payakumbuh saya ngecas, ada fast charging tuh di tengah di pasar, di jalan apa gitu lupa saya, pokoknya jalan raya yang Bukit Tinggi, Payakumbuh, Pekanbaru itu ada tuh PLN Daya Bangun kalau di Maps. Nyampe sana jam 1-an deh, jam 1 jam 2 gitu. Ya udah jam 1 jam 2 siang ya. Ngecas, makan full, langsung Baso. Dari Payakumbuh ke Baso itu cuman 20 kiloan. Jadi paling baterai saya cuman habis 8% gitu lah. Kayaknya 8 apa 10% gitu. Udah hasil baterai ngecas di Payakumbuh itu saya bisa pakai keliling-keliling Lebaran. Baru 3 hari kemudian saya ngecas lagi di Padang di hari Sabtu. Saya nyampe Rebo siang, Rebo sore di Baso, Kamis, Jumat kita ke Padang, hari Sabtu baru ngecas lagi. Gitu guys, irit pokoknya. Ya habis gopek lah, dari Tangerang sampai Bukit Tinggi, sampai Baso, sampai ke Padang lagi. Gitu. Waktu ke Jogja apalagi, wah kalau ke Jogja kemarin mah di tol Jawa udah setiap rest area mau banyak. Apalagi pas baliknya di 229B ada 14 atau 12 mesin gitu. Banyak, puas lah, aman lah kalau bawa listrik. Gitu. Sepanjang perjalanan saya banyak dibantu oleh teman-teman komunitas. Saya gabung di komunitas pemakai mobil Ion, nama komunitasnya ioners.id. Jadi saya join itu sebenarnya udah agak terlambat sebenarnya waktu itu, karena saya
pakai Ion itu dari September 2024, September akhir. Saya baru join itu di Februari. Saya baru tahu kalau ada komunitas WA group Ioners gitu. Saya dikasih tahu oleh teman saya, ketua saya di komunitas motor ARC. Ternyata ada itunya, ada WA grupnya gitu kan. Ya udah langsung join. Asik sih kalau join sama komunitas gitu, jadi bisa ngobrol, bisa curhat, bisa dapat ilmu-ilmu baru. Nah, kita kan mobil kita itu kan bukan mobil yang umum ya, maksudnya bukan mobil yang banyak di jalanan gitu loh. Jadi kita butuh ilmu-ilmunya gitu kan. Terus ada racun-racunnya juga, misalnya kayak beli ini gitu, aksesoris ini gitu segala macam. Ya, tapi itu kan terbalik ke kita ya. Kita mau gitu mau ikut apa enggak. Dulu sebelum saya gabung komunitas tuh untuk hal-hal misalnya kayak karpet gitu kan karpet mobil ini kan bawaan aslinya kan ya semua mobil lah itu kan karpetnya karpet bludru gitu ya. Karpet bludru itu kan gampang kotor ya. Waktu pertama saya ngambil mobil itu di toko-toko online itu belum ada itu karpet khusus untuk Ion Y Plus, itu nggak ada. Karena saya beli karpet meteran, saya gunting sendiri. Ambil malnya dari karpet bawaan, udah gunting sendiri. Gitu. Nah, ini kita udah mau keluar tol ini guys, keluarnya di Tomang. Kantor saya di daerah Dan Mogot situ. Nah, ini enaknya kalau pakai mobil listrik ya guys. Ini kan kalau keluar tol Tomang sini kan ke kiri dan ke kanannya itu kan kalau lurus sih nggak apa-apa, tapi ke kiri dan ke kanannya itu kan kawasan ganjil genap ya. Nah, kalau pakai EV kita nggak kena ganjil genap guys. Ajar saja. Gitu. Nah, kan gitu tuh. Nah gitu, terus saya join komunitas join Ioners itu di Februari kalau nggak salah. Terus 31 Maret pas lebaran saya bawa ke Padang mobil. Kemudian kita kopdar saya yang pertama dengan teman-teman Ioners itu di bulan April kalau nggak salah ya. Koreksi saya, nanti saya insert fotonya ya di daerah Pik gitu. Ada lah beberapa, ada 20-an mobil lebih kalau nggak salah pulau itu ya. Kemudian berikutnya kita nongkrong di Gias tanggal 28 Juli 2025. Kita diundang oleh ATPM, oleh Indomobil, Ion Indomobil, komunitas untuk datang ke sana. Kemudian ada beberapa dari kita yang diundang sebagai narasumber di acara talk show-nya di booth GAC Ion di situ. Kebetulan saya salah satunya bersama Om Data dan Om Reza yang online dari Jambi. Om Reza itu di Jambi. Om Reza itu yang punya recharge casan di SPKLU di Jambi. Kemudian habis dari situ kita ngumpul lagi, diundang lagi oleh GAC Ion di mana namanya, Gandaria City. Kita di Gandaria City tuh. Kita diundang lagi, ngumpul lagi di sana, rame-rame, seru-seruan. Nah, kemudian masih ada lagi kopdar-kopdar kecil, yang misalnya kopdar area Tangerang saja, kemudian area Bekasi saja, gitu. Terus kita ngumpul lagi ada di GJAW yang November kemarin. GJAW kebetulan saya diundang oleh Om Valdo sebagai narsum di podcastnya Ion Indonesia. Beberapa teman datang, kita rame-ramean di situ, rame ngumpul kita.
Kan kita kalau ngumpul-ngumpul gitu dapat tiket undangan dari GAC Ion. Jadi masuk IAS gratis, masuk GCAW gratis. Nanti di IMS jangan lupa juga ya, kami diundang ya Om Faldo. Selagi masih bisa gratis, kenapa harus bayar kan? Gitu. Kenapa bukan harus ya? Apa kelebihannya ikut komunitas? Ya. Saya berasa banget dengan ikut komunitas ini. Mobil kita ini seperti yang tadi saya bilang ya, mobil kita ini bukan mobil yang umum, gitu ya, bukan merek Jepang itu. Saya sebutkan aja lah, bukan Toyota atau Daihatsu yang ada banyak di jalanan. Mobil kita ini selain mereknya merek yang baru masuk Indonesia, belum lama masuk Indonesia, dia masuk Indonesia bulan Juni 2024. Selain itu dia kan teknologinya baru, listrik. Ya. Kemudian ini semuanya baru. Tombol-tombol yang di dashboard itu berkurang banyak. Semuanya ada di sini. Saya mau ngatur AC ada di sini. Saya mau ngatur lampu ada di sini. Gitu. Saya mau ngelipat kaca spion ada di sini. Nggak ada tombol di sini gitu loh. Nah, dengan bergabung di komunitas, ngobrol sama teman-teman, kita bisa tahu tuh tips and trick. Nah, tips and trick kalau kayak gini kenapa ya, kalau kayak gini kenapa ya, ini saya gini kenapa ya gitu. Kalau saya mau gabung bikin itu, nah, gimana caranya itu? Kita bisa ngobrol, kita bisa sharing pengalaman. Jadi teman-teman kalau yang nonton ini, kebetulan yang nonton ini punya Ion, punya Y Plus, punya Heptech, punya UT, punya Ion V, saya sarankan join yuk. Kita join ke ioners.id gitu. Oke guys, teman-teman sekian dulu ya. Saya udah nyampe. Sehat-sehat semua ya. Selamat tahun baru.